Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alir Mansah. Pada mata kuliah International and Cooperative Education, saya akan mempresentasikan mengenai definisi dan tujuan perbandingan pendidikan. Pada slide selanjutnya, yaitu definisi perbandingan pendidikan. Menurut para ahli, salah satunya adalah Vernon Marlinson. Perbandingan pendidikan berarti suatu sistematika dalam membandingkan budaya dan sistem pendidikan kelompok atau negara lain untuk menemukan persamaan atau perbedaan serta berbagai macam solusi dari permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya ada lagi menurut ahli Edmund Jeking. Perbandingan pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang mensistematiskan pengamatan serta kesimpulan yang berhubungan dengan pembentukan masa depan. Dari menurut dua ahli tersebut, maka kita tarik kesimpulan, yaitu adalah perbandingan pendidikan adalah survei analisis sistem pendidikan dari berbagai lintas negara untuk membangun pandangan mengenai persamaan dan perbedaan sistem pendidikan. Pada slide selanjutnya, yaitu tujuan perbandingan pendidikan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mendeskripsikan sistem, proses, dan hasil pendidikan. Yang kedua, untuk menyoroti hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktek. Dan yang terakhir, untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan, yaitu berlaku di lebih dari satu negara. Kemudian, ruang lingkup perbandingan pendidikan. Perspektif materi pelajaran konten yang meliputi komponen penting dari sistem pendidikan seperti tujuan, isi atau kurikulum, administrasi, pembiayaan, pendidikan guru, dan struktur. Selanjutnya, perspektif studi satuan atau wilayah geografis yang terdiri dari intranasional, internasional, regional, kontinental, studi serta analisis sistem global atau dunia. Kemudian, pendekatan ideologis yang membandingkan sistem pendidikan negara atau dasar ideologi politik, sosial, ekonomi yang berbeda yang telah diikuti. Dan terakhir, khusus ruang lingkup sejarah berkaitan dengan studi tentang perkembangan sejarah pendidikan. Rasional perbandingan pendidikan. Perbandingan pendidikan mengacu pada pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Prancis untuk menunjukkan cara kerja sistem terpusat dan apa saja keuntungan dan kerugian dari sistem terpusat tersebut. Inilah yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan dalam suatu kelompok negara. Beberapa hal yang mesti kita pahami dari tujuan mempelajari perbandingan pendidikan. Yang pertama, mendeskripsikan, memahami, mengevaluasi, mencerdaskan, merencanakan, memudahkan, sudut pandang, masalah pendidikan dalam perspektif dunia, berinovasi, meningkatkan ekonomi dan produktivitas, mengedukasi pemahaman global, dan yang terakhir, memerdekakan pikiran. Demikianlah hasil presentasi, semoga kita dapat belajar bersama. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.